Saudara, langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026 di Mekah, Arab Saudi, serta Meirita Effendi dan juru kamera Dia Megasari di Madinah, Arab Saudi. Kita akan ke Mekah terlebih dahulu. Assalamualaikum Jihan. Jihan, jadi puncak haji ini tinggal menghitung hari, lalu apa saja persiapan jemaah dalam menyambut wukuf? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Vidi dan juga saudara. Ya, memang puncak haji ini tinggal menghitung hari. Jadi persiapan jemaah jelang wukuf di Arafah atau puncak haji ini dilakukan salah satunya dengan mempersiapkan fisik dan kondisi kesehatan agar tetap prima ya selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah jemaah haji asal embarkasi Yogyakarta Kloter 14 yang berada di kawasan sektor 7 Mekah, di mana mereka setiap pagi melakukan olahraga bersama di tempat mereka menginap. Olahraganya ringan saja, hanya gerakan-gerakan peregangan otot ringan gitu ya. Durasinya sekitar 20 menit saja dengan dipimpin olahraganya dengan sesama jemaah juga. Dan memang kegiatan ini menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh jemaah haji tersebut tiap pagi untuk mempersiapkan diri jelang puncak haji. Olahraga ini diakui oleh jemaah haji Indonesia dari Kloter 14 embarkasi Yogyakarta ini sebagai upaya untuk mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Mengingat mereka nantinya di sana saat puncak haji bukan hanya beribadah, tapi juga memang ibadah fisik ini juga menjadi tantangan utama untuk mereka gitu ya. Jadi mereka di sana nanti pas puncak haji ini adalah ibadah fisik, lalu banyak berjalan kaki, rangkaian ibadahnya juga padat sehingga mereka juga benar-benar perlu mempersiapkan kondisi fisik semaksimal mungkin, sesiap mungkin agar mereka ini benar-benar terjaga kondisi kesehatannya. Harapannya agar semua rangkaian ibadah yang dijalani oleh jemaah haji Indonesia ini akan berjalan dengan lancar, nyaman, khusyuk, dan tentunya akan menjadi haji yang mabrur. Sementara itu olahraga yang dilakukan ini juga menyesuaikan dengan kondisi usia jemaah ya, karena memang mengingat sebagian besar jemaah yang tergabung dalam kloter tersebut adalah jemaah lansia. Jadi gerakannya ringan-ringan saja, tetapi yang penting memang menyasar pada otot-otot lengan, otot kaki, otot pundak ini agar tidak kaku dan terbiasa untuk bergerak, karena memang saat mereka di Mekah juga mereka kan juga diimbau untuk tidak banyak keluar hotel gitu ya, tidak banyak aktivitas di luar. Jadi kegiatan mereka hanya ada di hotel, mereka takut kaku ototnya, jadi mereka terbiasa untuk olahraga pagi agar meregangkan semua otot-otot yang ada di tubuh mereka untuk jelang puncak haji agar lebih siap lagi kondisi badannya. Selain itu, Vidi dan juga saudara, persiapan fisik ya, selain persiapan fisik ini setelah olahraga, jemaah juga melakukan manasik bimbingan ibadah haji gitu ya, untuk mereka bisa memahami betul apa saja rangkaian proses ibadah saat puncak haji, lalu apa saja barang bawaan yang harus mereka bawa, dan apa aja yang harus mereka lakukan sejak mereka mulai bergerak dari hotel menuju ke Arafah saat puncak haji nanti, lalu apa saja yang perlu yang mereka lakukan, yang bisa mereka lakukan saat rangkaian ibadah haji di Armusna ini. Dan selain itu juga memang bimbingan ibadah ini dilakukan dan dibimbing dan dipimpin oleh petugas haji kloter layanan bimbingan ibadah. Jadi mereka benar-benar matangkan lagi agar semua terkait rangkaian ibadah haji ini bisa benar-benar diketahui, dipahami, baik dari rukun haji, wajib haji, semua terkait rangkaian ibadah haji ini terus dimatangkan agar benar-benar jemaah ini paham dan tidak lagi bingung, serta tidak melanggar aturan ihram. Itu juga yang jadi perhatian dan penting gitu ya, agar semuanya ibadahnya berjalan dengan mabrur dan khusyuk. Sementara itu bimbingan manasik haji ini memang terus diberikan oleh petugas haji kloter layanan bimbingan ibadah yang memang membersamai mereka sejak mereka beribadah di Tanah Suci ini, bahkan dari embarkasi atau dari tanah air. Sementara itu jemaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci saat ini persiapannya bukan hanya dari fisik, dari spiritual, tetapi juga dari mentalnya. Mereka juga harus menyiapkan mental mereka bagaimana nanti mereka di tengah kegiatan yang padat, cuaca yang juga terik di sini seperti itu. Sementara itu persiapan terkait puncak haji
dilakukan oleh jemaah masing-masing dan juga persiapan juga terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia di sini, di mana tenda-tenda di Arafah juga sudah disiapkan. Untuk tenda bagi jemaah haji Indonesia ini semuanya sudah didirikan ya, kesiapannya sudah mencapai 90%, termasuk juga fasilitas toilet yang juga sudah disiapkan di area Padang Arafah ini untuk dapat melayani jemaah haji Indonesia di puncak haji mendatang. Di mana di Arafah total ada 63 markas atau yang biasa disebut mahtab gitu ya, yang akan dijadikan sebagai tenda untuk menampung jemaah haji Indonesia pada puncak haji 9 Zulhijjah mendatang. Di mana semua mahtab ini sudah didirikan, sudah ada, sudah terbangun, namun memang tinggal penyelesaian saja isi dari fasilitas-fasilitas yang ada di dalam tenda atau tenda-tenda ini tinggal dipermulus gitu ya, semuanya sudah rapi, sudah siap dan sudah bisa nanti menampung jemaah haji Indonesia. Di mana tiap markas memang ada 63 markas ya di Padang Arafah. Nantinya tiap markas ini ada sekitar 8 hingga 9 tenda jemaah, di mana tiap tendanya ini ukurannya dan kapasitasnya berbeda-beda, antara 360 jemaah hingga 400 jemaah per tenda. Jadi nanti tiap tenda ini Baik, ya. diberikan juga fasilitas untuk jemaah. Fasilitasnya apa saja? Fasilitasnya ada kasur atau matras, ada bantal, ada spray. Nanti di dalam tenda ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan atau AC ya, sehingga diharapkan jemaah ini bisa beribadah dengan nyaman, lancar, dan juga khusyuk dalam beribadah di puncak Arafah atau melakukan wukuf di Arafah nanti. Vidi. Baik, terima kasih Jihan Novita, tapi tahan dulu di sana. Dari Mekah kita akan ke Madinah bersama Merita Effendi. Jadi Merita, seperti apa agenda jemaah haji khusus Patuna di sana? Kapan jemaah akan terbang ke Mekah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vidi, kalau tadi Jihan bercerita bagaimana di Mekah sudah bersiap untuk beberapa hari lagi sudah menjelang puncak haji atau wukuf di Arafah dengan mempersiapkan berbagai fasilitas. Di Madinah kami juga sudah bersiap. Saat ini saya sudah menggunakan ihram. Ini adalah baju ihram untuk perempuan, bajunya berwarna putih dan memakai kerudung khas Patuna atau bagian atasan mukena. Kami sebentar lagi sudah akan bertolak menuju Mekah, Arab Saudi, bergabung dengan seluruh jemaah Indonesia untuk bersiap melaksanakan puncak haji. Adapun rangkaian ibadah yang akan kami lakukan untuk pertama kalinya setibanya nanti di Mekah adalah melaksanakan umroh wajib terlebih dahulu. Dan saat ini seluruh jemaah haji khusus Patuna yang masih berada di Madinah sedang bersiap melakukan sejumlah rutinitas atau tahapan yang harus dilakukan menuju ke umroh wajib, yaitu mulai dari melakukan mandi persiapan ihram, kemudian bersiap menggunakan ihram. Untuk laki-laki sudah mulai dipersiapkan kain ihramnya, karena nanti dalam perjalanan kami menuju Madinah, menuju Mekah maksud saya, dari Madinah menuju Mekah, kami akan berhenti terlebih dahulu di kawasan Bir Ali untuk mengambil niat umroh ataupun mikot. Dari situ nanti barulah larangan-larangan ihram mulai berlaku dan seluruh jamaah sudah harus mulai bersiap atau mempersiapkan hati, mempersiapkan mental, juga bersiap secara fisik, memperbanyak kalimat-kalimat talbiyah untuk karena setibanya di Mekah nanti kita walaupun akan beristirahat sejenak di apartemen atau hotel transit, namun setelah itu langsung melakukan tawaf dan rangkaian umroh wajib mulai dari tawaf, sa'i hingga tahalul. Dan pagi tadi juga kami sebelum bersiap ke Mekah sempat melakukan kajian rutin atau sholat terakhir di Masjid Nabawi. Jamaah melakukan qiyamul lail atau sholat malam terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sholat subuh dan beriktikaf untuk yang terakhir kalinya di kota Madinah. Ini kalau buat kami cukup terharu ya, karena sebentar lagi seluruh jamaah akan menuju Mekah, mempersiapkan hati, dan kami juga sudah melakukan pemantapan, termasuk dengan manasik haji. Artinya seluruh pembimbing haji Patuna juga semalam sudah memberikan pembekalan kepada kami untuk memperhatikan apa saja larangan yang harus diperhatikan jamaah agar tidak terkena dam begitu ya, dan bisa melakukan proses tahapan demi tahapan menuju puncak haji tanggal 9 Zulhijjah nanti. Prosesnya ini
sudah akan berjalan mulai dari tanggal 8. Nanti tanggal 8 kami sudah bersiap menuju ke Arafah, kemudian dilanjutkan dengan wukuf di tanggal 9, dan kemudian di hari raya tanggal 10, dan ada lagi hari tasyrik hingga nanti tanggal 13 Zulhijjah. Artinya persiapan fisik itu butuh, tetapi juga persiapan mental, persiapan hati itu juga sangat butuh. Begitu, Vidi. Baik, Merita, kami juga bisa merasakan rasa haru yang Anda rasakan saat di Madinah. Saat ini jemaah haji khusus Patuna akan segera bergerak menuju Mekah. Terima kasih Merita di Madinah dan juga sebelumnya ada Jihan di Mekah. Terima kasih, selamat beribadah kawan-kawan. Saudara, saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, jemaah haji akan mendapat makanan instan atau siap santap selama 3 hari sekali. Makanan ini awet disimpan untuk perbekalan dan bahkan bisa untuk oleh-oleh di tanah air. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya saudara, saat ini saya dapat bocoran menu yang digunakan saat puncak haji nanti. Di hadapan saya ini beberapa sampelnya, tapi karena masih berupa contoh dan hanya dipinjami, saya tidak bisa membukanya. Nanti produk ini akan dirilis secara resmi menjelang puncak Armusna. Tapi saya beruntung mendapat kesempatan mereviewnya terlebih dahulu dari segi bentuk dan tampilannya. Nah, ini adalah makanan yang oleh Kementerian Haji dan Umroh disebut ready to eat atau makanan cepat saji. Bentuknya sangat simpel dan mudah dibawa ke mana-mana. Jadi saat wukuf di Padang Arafah, jemaah haji tidak akan mendapat nasi kotak seperti biasa yang mereka dapat di hotel. Ini karena nasi kotak memiliki masa waktu konsumsi yang terbatas. Nah, saat puncak haji nanti, makanan yang dibutuhkan tentu adalah yang sajiannya awet, bisa dimakan secara instan tanpa perlu dimasak. Dan yang terpenting adalah tahan lama. Untuk menu ini, pemerintah menyiapkan total lebih dari 3 juta paket makanan siap saji untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia selama fase Armusna. Paket ini dibagi dalam 2 kategori distribusi, yaitu sekitar 1,8 juta paket untuk hari-hari utama Armusna pada 8 hingga 12 Zulhijjah yang disediakan oleh 2 syarikah, serta 1,2 juta paket tambahan untuk tanggal 7, 8, dan 13 Zulhijjah, hasil kerjasama industri Indonesia dan Arab Saudi. Menunya pun sangat beragam. Ada gulai ayam wortel kentang, semur ayam kacang merah, rendang daging, kare ayam kentang, nasi basmati, hingga nasi uduk. Pemerintah Indonesia memastikan meski diproduksi di Arab Saudi sini, makanan cepat saji ini telah memenuhi ketentuan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN minimal 50%. Kehadiran menu Nusantara ini diharapkan dapat menjaga selera makan jemaah haji selama menjalani puncak ibadah haji di Armusna. Ya, sayang, saya tidak bisa mencicipinya. Tapi sepertinya ini cocok dengan lidah kita sebagai orang Indonesia. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك